Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Rustam Simamurah. Kali ini kita kembali membahas soal TPS, salah satu aspek yang akan diuji ketika kita mengikuti UTBK. Bagi adik-adik yang akan mengikuti tes sekolah kedinasan, maka soal jenis ini akan muncul pada aspek tes intelijensi umum atau TIU. Dan juga bagi teman-teman yang sedang persiapan dalam mengikuti tes CPNS, soal-soal yang kita bahas berikut ini juga relevan. Kita mulai. Nomor 1. Nilai rata-rata ulangan IPA dari 20 siswa adalah 60. Jika ditambah dengan sejumlah anak yang memiliki nilai rata-rata 70, maka nilai rata-ratanya menjadi 62. Manakah hubungan benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P banyaknya tambahan siswa dan Q nilainya 12. Jadi ceritanya ada sekelompok siswa yang jumlahnya 20, kemudian rata-rata ke-20 siswa itu, kemudian rata-rata kelompok itu adalah 60. Kemudian ada kelompok kedua, itu kelompok yang ditambahkan. Banyaknya itu yang sedang ditanyakan dan sudah dimisalkan di soal bahwa itu adalah P. Kemudian setelah mereka digabungkan, diperoleh rata-rata gabungan 70, 62. Rata-rata kelompok yang kedua ini adalah 70. Biasanya kita akan mencari banyak kelompok kedua ini dengan menggunakan rumus yang seperti ini. X bar gabungan akan sama dengan banyak kelompok pertama dikali rata-ratanya ditambah banyak kelompok kedua dikali rata-ratanya dibagi dengan banyak kelompok pertama ditambah banyak kelompok kedua. Menggunakan rumus ini sah-sah saja, bagus. Tapi kita akan mengerjakan soal ini dengan rumus yang lebih praktis. Kita akan menggunakan rumus ini. Banyak kelompok pertama dibandingkan dengan banyak kelompok kedua akan sama dengan masuk rata-rata gabungan, dia secara diagonal seperti ini. Apabila di bagian kiri kelompok bagian pertama yang di atas, di bagian kanan justru rata-rata kelompok yang kedua. Dan di sini rata-rata kelompok yang pertama. Keuntungan menggunakan rumus ini bahwa kita akan bekerja dengan bilangan yang lebih sederhana. Kita eksekusi. Banyak kelompok pertama masuk N1 20, N2 P yang sedang dicari, kemudian masuk 62 dikurang rata-rata kelompok kedua, di sini kembali rata-rata gabungan, di sini rata-rata kelompok pertama. 62 kurang 70 itu negatif 8, 60 kurang negatif 2 itu negatif 2. Negatif 8 dibagi negatif 2 sama dengan positif 4. Jadi dari sini kita lihat 4P sama dengan 20. Jadi P-nya sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi P nilainya 5, sedangkan Q nilainya 12. Itu berarti P masih lebih kecil dari Q. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut dengan nomor yang kedua. Ada bilangan ABC, dikalikan mereka nilainya 10, dan ABC itu adalah bilangan bulat positif yang berbeda. Jadi kita akan bekerja dengan langsung mencontohkan bilangan tersebut. Jadi A, B, C, A kali B kali C maksudnya 10. Boleh kita sebut bilangannya 1, 2, 5. Lihat bahwa 1, 2, 5 itu sama dengan 10. Seandainya kita buat 1, 1, 10 tidak boleh. Kenapa? Karena udah disebut tadi kalau bilangannya berbeda. Kalau misalnya kita buat bilangan itu negatif 1, negatif 2, nah 5 nggak boleh juga karena udah dibilang positif. Bolehkah kita sebut bilangannya itu 2, 1, 5? Boleh saja karena semua syarat dipenuhi. Begitu juga kalau misalnya seandainya kita buat 5, 1, 2. Boleh-boleh saja. Kita contohkan yang pertama saja, yang kalau A-nya 1, B-nya 2, C-nya 5. Coba periksa di pernyataannya A tambah B tambah C. Kalau kita tambahkan A tambah B tambah C di sini berarti 1 tambah 2 tambah 5. Kita dapatkan 8. Jadi pernyataan nomor 2 benar. Yang pernyataan pertama salah. Ini pernyataan bertingkat. Jadi kalau satu salah, 3 udah pasti salah. Ingat, kalau dia pilihan bertingkat, kalau pernyataan pertama, kedua, ketiga benar, itu berarti A. 1, 3 benar, itu berarti B. 2, 4 benar, itu C. 4 saja yang benar, itu D. Kemudian semuanya benar, 1, 2, 3, 4 benar, maka itu E. Kita cek di sini, kalau di pilihan bertingkat ini tidak ada option yang benar hanya 2. Berarti kalau 1 dan 3 sudah salah, sementara 2 benar, maka 4 pastilah benar. Seandainya kita mau membuktikan bahwa pernyataan yang keempat ini benar, AB kurang C lebih kecil dari 10, sah saja silahkan masukkan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 5. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya ABC yang kita pilih bukan 125, tapi 215 atau 512? Bagaimana? Nah, nanti akan menunjukkan hal yang serupa. Kita lanjut ke nomor yang ketiga.
Jadi diketahui himpunan PQR. Ada 3 himpunan seperti yang ditunjukkan gambar. Menjelaskan ini boleh saja dengan menggunakan sifat-sifat yang dimiliki oleh himpunan. Tapi menurut saya untuk mengerjakan soal seperti ini, cara yang lebih praktis adalah dengan menguji setiap option. Jadi soal nomor 3 ini boleh kita kerjakan seperti ini. Kita gambar ulang himpunannya, himpunan PQR. Kita langsung ke option A misalnya. Option A, dia membicarakan himpunan R. Inilah himpunan R. Kemudian dia membicarakan himpunan P ketika digabung dengan himpunan Q. Himpunan P gabung Q adalah berikut yang saya arsir ini. Kemudian himpunan R dengan himpunan P gabung Q diiris. Berarti manakah bagian yang ada pada himpunan R sekaligus ada pada bagian himpunan P gabung Q. Berarti yang 2 kali diarsir ini. Yang 2 kali diarsir adalah ini seperti yang ditunjukkan di option A. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor yang keempat. Manakah yang merupakan grafik fungsi X sama dengan Fy? Ya, manakah di antara gambar yang menunjukkan grafik fungsi apabila domainnya di sini adalah Y? Kalau di Cartesius, domainnya yang sumbu Y. Ingat, kalau fungsi itu definisinya relasi yang memasangkan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain. Kata kuncinya, domain dipasangkan tepat satu. Jadi, si Y di sini harus sekali saja dipasangkan. Coba kita cek option A. Perhatikan bahwa domainnya di sini adalah Y. Untuk mengujinya, tarik aja garis yang memotong domain itu. Apabila kita tarik garis, dia melebihi satu titik yang dilalui, maka dia bukan fungsi. Jadi option A salah. Lihat, si Y dipasangkan 2 kali, kemari dan kemari. Kalau ada di bagian gambar grafik yang seperti itu, maka dia bukan fungsi. Begitu juga B, ini dipasangkan lebih dari sekali. Ya, dia dipasangkan tak hingga kali. Begitu juga yang C, begitu juga yang D. Kalau E, dia adalah fungsi. Kita lihat, dia selalu dipasangkan sekali-sekali saja. Kita lanjut ke nomor yang kelima. Jadi ada 3 garis di sini. Kemudian ketiga garis itu berpotongan membentuk sudut-sudut. Jadi dibicarakan di sini sudut Z. Inilah sudut Z. Untuk mencari Z, boleh nggak kita gunakan hanya pernyataan yang pertama saja? Kita amati gambar, seandainya nilai W kita tahu, maka kita udah tahu nilai Z. Dapat W, maka akan dapat Z. Sementara pernyataan 1 menyebut kalau 2U sama dengan V sama dengan 2W. Kalau U tambah V tambah W, maka itu akan 180 derajat karena mereka akan membentuk sudut lurus. Padahal U sama saja dengan W. Ya, coba lihat ini, 2U sama dengan 2W. Berarti U sama dengan W. Sementara V sama dengan 2W. Kita lihat di sini kita peroleh persamaan satu variabelnya W. Tentu saja W akan bisa kita cari. Ya, artinya karena W bisa dicari, maka Z akan bisa dicari. Jadi pernyataan 1 saja cukup untuk menyelesaikan soal ini. Di option ada juga bagaimana kalau kondisinya hanya pernyataan 2. Coba kita cek. Seandainya nilai W diketahui 45 derajat, maka bagaimana Z? Ya, itu juga hal yang kita bicarakan di pernyataan yang pertama. Kalau W sudah dapat, maka Z juga sudah dapat, yaitu 45 derajat. Artinya apa? Masing-masing pernyataan ini berdiri sendiri bisa menyelesaikan persamaan itu tadi. Jadi pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 saja cukup menentukan nilai Z. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut dengan nomor yang ke-6. Jadi diketahui persegi panjang di dalamnya ada 2 lingkaran. Jadi kita perhatikan diameter lingkaran ini sama saja dengan lebar dari persegi panjang tersebut. Jadi karena jari-jarinya 2, maka lebar persegi panjang akan 4. Kemudian panjang persegi panjang ini kemari itu akan 8 cm. Yang dibicarakan luas daerah yang diarsir. Tentunya luas daerah yang diarsir akan sama dengan luas persegi panjang dikurangi dengan luas 2 lingkaran atau 2 kali luas lingkaran. Luas persegi panjang kali lebar berarti 8 kali 4. Lingkaran luasnya VR kuadrat. V jari-jarinya di sini 2 berarti 2 kuadrat. 8 kali 4 dikurang 2 kuadrat 4 kali 2 8. Jadi kalau kita faktorkan, kita keluarkan 8, maka tinggal di dalam kurung 4 dikurang V. Dengan demikian jawabannya adalah bola. Kita lanjut ke nomor yang ke-7. Diketahui 2 garis sejajar, kemudian dari masing-masing garis tersebut ditarik garis sehingga mereka berpotongan. Kalau dikerjakan dengan cara biasa, biasanya kita akan menggunakan garis bantu seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan konsep sudut yang berseberangan. Tapi ada cara mudah, tak perlu menggunakan cara seperti itu. Bahkan hitungan detik pun bisa kita cari. Kalau ada kondisi seperti ini, maka sudut R itu akan sama dengan sudut P ditambah sudut Q. Jadi di sini besar si R adalah 45 derajat ditambah 25 derajat, kita dapatkan 70 derajat.
Jadi jawabannya adalah cantik. Nomor 8. Diketahui grafik atau daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan. Ditanya bagaimanakah pertidaksamaannya. Ingat rumus praktis ini. Kalau ada misalnya grafik pada koordinat kartesius, katakanlah dia memotong 0, A, kemudian B, 0. Maka persamaan garisnya itu udah pasti AX ditambah BY sama dengan AB. Ini adalah rumus praktis. Jadi kita tidak perlu menggunakan rumus yang seperti ini. Y kurang Y1 sama dengan MX dikurang X1, atau Y dikurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, X dikurang X1. Tidak perlu. Rumus ini jauh lebih praktis. Jadi kalau kita hanya fokus ke garisnya, maka persamaannya akan seperti ini. 4X ditambah 6Y sama dengan 24. Ya, 24-nya 4 kali 6. Seandainya disederhanakan, kita akan dapat sama-sama dibagi 2, kedua ruas. 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Tapi itu kalau hanya garisnya saja. Ini berupa daerah, berarti harus kita tunjukkan tanda ketidaksamaannya. Perhatikan bahwa daerah yang diarsir itu, dia menuju titik 0,0. 0,0 itu adalah titik yang dilalui. Jadi kalau kita uji, maka dia harus menggunakan tanda ketidaksamaan yang sebenarnya. Jadi pertidaksamaan dari soal kita itu adalah 2X tambah 3Y lebih kecil atau sama dengan 12. Seandainya arsirannya itu seperti ini, maka untuk persamaan garisnya masih tetap 2X tambah 3Y sama dengan 12. Tapi untuk tanda ketidaksamaannya tidak seperti soal kita yang tadi itu. Seandainya kita menggunakan titik uji 0,0, kita substitusi 0,0 ke 2X tambah 3Y, kita dapat 0. Kemudian terhadap 12, dia lebih kecil. Tetapi karena 0,0 bukan titik uji yang diambil dari daerah, maka ini harus kita buat berlawanan tanda ketidaksamaannya. Jadinya seperti ini. Jadi kalau seandainya seperti ini daerah penyelesaiannya, pertidaksamaannya menjadi 2X tambah 3Y lebih besar atau sama dengan 12. Ya, nomor 8 itu tadi jawabannya adalah E. Kita lanjut ke nomor yang ke-9. Hasil penjumlahan dari 2X tambah 3Y per 3 dan X kurang 2Y per 4 adalah berapa? Jadi 2X tambah 3Y dijumlahkan. Ya, sama seperti penjumlahan biasa. Kalau tidak sama penyebutnya harus kita samakan. Maka kita boleh menggunakan prinsip yang seperti ini. A per B tambah C per D. Berarti kalikan A dengan D, tambahkan dengan B kalikan dengan C, dibagi dengan B kali D. Kita terapkan ke soal kita. Jadi 2X tambah 3Y kita kalikan dengan 4, kita dapatkan 8X ditambah 12Y. Tambah, sekarang kita kalikan yang 3 dengan X kurang 2Y. Kita dapatkan 3X dikurang 6Y per 3 kali 4, 12. 8X tambah 3X, 11X. 12Y dikurang 6Y, kita dapatkan 6Y per 12. Jadi jawabannya adalah I. Kita lanjut ke nomor yang 10. 5 tahun yang lalu umur ayah 2 kali umur anaknya. Misalkan umur ayah itu sebagai A. Kemudian umur anak itu katakanlah B. 5 tahun yang lalu. Berarti umur si ayah berkurang 5 tahun dari sekarang. Umur si anak juga tentu saja berkurang 5 juga. Karena patokannya atau acuannya 5 tahun yang lalu. Katanya itu 2 kali. Jangan lupa buat kurungnya. Biasanya kesalahan yang terjadi di sini ketika mau membuat model matematika. Kemudian saat ini perbedaan umur mereka 20 tahun. Berarti umur si ayah dikurang umur si anak itu 20. Kemudian kita dapatkan sistem persamaan linear 2 variabel. Variabelnya A dan B. Maka kita gunakan biasanya eliminasi substitusi atau campuran. Tapi kalau ada soal seperti ini nggak mesti harus bekerja seperti yang tadi itu. Cara berikut lebih praktis. Kita bekerja langsung uji setiap option. Lihat, umur ayah 2 kali umur anaknya 5 tahun yang lalu. Jadi kalau option A 5 tahun yang lalu berarti 60 dan 40. Apakah umur si ayah 2 kali umur si anak? 2 kali 40, 80. Sedangkan 60 berarti salah. Ini 45, 15. Berarti 40 dan 10. 2 kali 10, 20. Nggak sesuai. Coba yang C. Ini berkurang 5, 40. Berkurang 5, 20. 2 kali usia anak, 40. Itu akan sama dengan usia ayah, 40. Berarti benar. Jadi jawabannya adalah C. Ya, silakan kalau Anda penasaran, bandingkan dengan cara biasa dengan menyusun sistem persamaan linear 2 variabel. Ingat, soal TPS atau soal TIO, hampir semua soalnya mudah, tapi terkadang ada soal mudah membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya, kita harus bekerja secepat mungkin, sepraktis mungkin. Karena ketika kita ujian, tantangan kita bukan hanya tingkat kesulitan soal, tetapi juga waktunya sangat terbatas.
Jadi demikian perjumpaan kita buat kesempatan kali ini. Tonton video-video saya yang lainnya. Dukung saya untuk membangun channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe, Anda subscribe. Buat adik-adik dan teman-teman juga, dukung saya dengan like dan share video ini. Sukses buat kita semuanya. Terima kasih.